Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mikrobiologi kelas B ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pemanfaatan Streptococcus lactis dalam pembuatan mentega. Adapun nama anggota dari kelompok kami yang pertama ada Desi Wijayanti dengan NIM 1820111, Nusa Aisyah Pasmara dengan NIM 20279, Lia Anggraini dengan NIM 20286, dan Sheila Setiani dengan NIM 20287. Pengertian mentega. Menurut Standar Nasional Indonesia, mentega adalah produk makanan berbentuk padat lunak yang dibuat dari lemak atau krim susu atau campurannya dengan atau tanpa penambahan garam atau bahan lain yang diizinkan, serta minimal mengandung 80% lemak susu. Selain garam dapur, ke dalam mentega juga ditambahkan vitamin, zat pewarna, dan bahan pengawet, misalnya sodium benzoat. Emulsi pada mentega merupakan campuran 18% air yang terdispersi pada 80% lemak, dengan sejumlah kecil protein maksimal 1% yang bertindak sebagai zat pengemulsi dan bahan kering tanpa lemak tidak lebih dari 2%. Jenis lemak mentega memiliki aroma dan rasa yang harum khas karena terbuat dari susu, sehingga produk juga akan beraroma harum dan terasa susu. Secara fisik, mentega atau butter memiliki kalori dan lemak jenuh yang lebih banyak dibandingkan margarin. Pengganti mentega ialah margarin yang biasanya lebih murah dan memiliki sedikit lemak dan kolesterol. Pengertian bakteri Streptococcus lactis. Streptococcus lactis adalah bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif dalam produksi susu mentega dan keju, namun menjadi terkenal sebagai organisme rekayasa genetika pertama yang digunakan untuk pengobatan penyakit manusia. Sel Streptococcus lactis merupakan kokus yang berkelompok secara berpasangan dan membentuk rantai pendek, dan tergantung pada kondisi pertumbuhan. Tampak berbentuk bulat telur dengan panjang setengah sampai 1,5 ohm. Streptococcus lactis tidak menghasilkan spora dan tidak motil. Streptococcus lactis memiliki metabolisme homofermentatif yang memiliki arti bahwa bakteri ini menghasilkan asam laktat dari gula. Streptococcus lactis pernah dilaporkan memproduksi L+ asam laktat eksklusif, namun dilaporkan pula D- asam laktat yang dapat diproduksi bila dikultur dengan pH rendah. Kemampuan untuk memproduksi asam laktat adalah salah satu alasan mengapa Streptococcus lactis merupakan salah satu mikroorganisme terpenting dalam industri susu. Berdasarkan sejarahnya, dalam fermentasi makanan, Streptococcus lactis memiliki status secara umum dikenal sebagai aman atau GRAS dengan sedikit laporan kasus dengan patogen oportunistik. Bakteri ini bahkan membedakan yogurt dengan produk olahan susu jenis lain. Bakteri ini akan bekerja sama dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dalam memfermentasi susu segar bagi mengubahnya dibentuk menjadi yogurt. Bakteri Lactobacillus bulgaricus akan bertindak dengan pembentukan aroma yogurt, sedangkan Streptococcus lactis bertindak dalam pembentukan rasa dari yogurt. Klasifikasi bakteri Streptococcus lactis. Kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacilliaceae, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus, spesies Streptococcus lactis. Klasifikasi bakteri dari genus Streptococcus disusun berdasarkan sifat-sifat hemolitik yang dimiliki, yaitu Streptococcus hemolitik alpha, hemolitik beta, dan hemolitik gamma. Berdasarkan kombinasi sifat antigen, hemolitik, dan fisiologisnya, genus dari bakteri ini dibagi menjadi grup A, B, C, D, F, dan G. Grup A dan D dapat ditularkan pada manusia melalui makanan. Grup A terdiri dari satu spesies dengan 40 tipe antigen. Spesies dari grup A tersebut adalah S. pyogenes. Pertumbuhan Streptococcus lactis. Pada media pertumbuhan, kebanyakan Streptococcus tumbuh dalam media padat sebagai koloni diskoid. Biasanya berdiameter 1 hingga 2 mm. Strainya menghasilkan bahan sampai kering membentuk koloni mukoid. Media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan Streptococcus yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada blood agar plate atau BAP. Koloni Streptococcus yang tumbuh pada media ini berukuran kecil-kecil, bulat halus,
berdiameter kurang dari 1 mm, pinggiran rata dan di sekeliling koloni tampak zone, seperti bening, yaitu hemolisis total atau beta streptococcus. Lalu jernih kehijauan, yaitu hemadigesti atau alpha streptococcus, dan tidak berubah sama sekali, yaitu gamma streptococcus. Lalu yang kedua ada manid salt agar atau MSA. Koloni streptococcus pada media MSA berukuran kecil, smooth, bulat, dan cembung. Warna koloni putih kekuningan, artinya bakteri mampu memfermentasikan bahan dalam media. Seiner dan Goodnight mengemukakan bahwa untuk tetap bertahan hidup pada lingkungan yang bervariasi, suatu spesies harus secara fenotip fleksibel. Fleksibilitas individu adalah keadaan di mana individu tersebut dapat bertahan hidup dan berproduksi pada lingkungan yang bervariasi dengan cara merubah fenotipnya. Kemampuan suatu genotip atau individu untuk menghasilkan lebih dari satu alternatif bentuk, morfologi, status fisiologi, atau tingkah laku sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan dapat meningkatkan kemampuan individu untuk tetap bertahan hidup dan berproduksi pada kondisi lingkungan tersebut. Disebut kelenturan fenotipik. Kelenturan fenotipik menunjukkan berapa besar tingkat ekspresi fenotip suatu genotip bervariasi berdasarkan kondisi lingkungan yang berbeda. Pada suhu 30 derajat Celcius, jenis Streptococcus lactis mempunyai aktivitas dan perkembangbiakan yang lebih tinggi dibanding dengan bakteri lain, dan dengan segera memproduksi asam untuk mencegah tumbuhnya jenis mikroorganisme yang tidak tahan asam. Pertumbuhan jenis bakteri ini terhambat pada saat kadar asam laktat 0,7 hingga 1%. Lalu ada faktor-faktor pertumbuhan Streptococcus lactis. Yang pertama adalah lamanya fermentasi. Mikroorganisme diinokulasi pada media pertumbuhan yang terlihat mula-mula adalah suatu pembesaran ukuran, volume, dan berat sel. Ketika ukurannya telah mencapai kira-kira 2 kali dari besar sel normal, sel tersebut membelah dan menghasilkan 2 sel. Sel-sel tersebut kemudian tumbuh dan membelah diri menghasilkan 4 sel. Selama kondisi memungkinkan, pertumbuhan dan pembelahan sel berlangsung terus sampai sejumlah besar populasi sel terbentuk. Waktu antara masing-masing pembelahan sel berbeda-beda, tergantung dari spesies dan kondisi lingkungannya. Tetapi untuk kebanyakan bakteri, waktu ini berkisar antara 10 hingga 60 menit. Tipe pertumbuhan cepat ini disebut pertumbuhan logaritmis atau eksponensial, karena bila log jumlah sel digambarkan terhadap waktu dalam grafik akan menunjukkan garis lurus. Yang kedua adalah pH atau keasaman. Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama. Tapi jika oksigen cukup jumlahnya dan bakteri dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Pada keadaan ini, mikroba proteolitik dan lipolitik dapat berkembang biak. Yang ketiga adalah suhu. Tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan maksimal, minimal, dan optimal, yaitu yang memberikan pertumbuhan terbaik dan perbanyakan diri tercepat. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, berdasarkan suhu pertumbuhan yang diperlukannya, yaitu golongan psikrofil tumbuh pada suhu dingin dengan suhu optimal 10 hingga 20 derajat Celcius. Golongan mesofil tumbuh pada suhu sedang dengan suhu optimal 20 hingga 45 derajat Celcius. Dan golongan termofil tumbuh pada suhu tinggi dengan suhu optimal 50 hingga 60 derajat Celcius. Bakteri bervariasi dalam hal suhu optimum untuk pertumbuhan dan pembentukan asam. Kebanyakan bakteri dalam kultur laktat mempunyai suhu optimum 30 derajat Celcius, tetapi beberapa kultur dapat membentuk asam dengan kecepatan yang sama pada suhu 37 derajat Celcius maupun 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada oksigen. Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu aerob obligat, tumbuh jika persediaan oksigen banyak. Aerob fakultatif, tumbuh jika oksigen cukup, juga dapat tumbuh secara anaerob. Anaerob obligat, tumbuh jika tidak ada oksigen, dan anaerob fakultatif, tumbuh jika tidak ada oksigen juga dapat tumbuh secara aerob. Selanjutnya adalah peranan bakteri Streptococcus lactis pada pembuatan mentega. Bakteri Streptococcus lactis sangat berperan penting dalam pembuatan mentega. Berikut ini memaknai laktosa pada susu dan merubahnya menjadi laktat. Reaksinya adalah
Laktosa ditambahkan dengan air akan menjadi asam laktat. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus ceremonis. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Lalu ada proses pembuatan mentega. Yang pertama adalah susu penuh, artinya susu skim dan krim ini masih tercampur, belum terpisah. Yang selanjutnya akan dibawa menuju proses separasi, yaitu untuk memisahkan skim dan krim, yang dikerjakan dengan alat separator dengan putaran 6000 rpm. Dengan putaran tersebut, 99,5% lemak susu dapat dipisahkan. Lalu akan dibawa menuju proses standarisasi, yaitu penyesuaian kadar lemak krim yang akan dibuat mentega. Kadar lemak krim yang baik untuk pembuatan mentega adalah 30 hingga 33%. Selanjutnya adalah netralisasi, untuk menghindari terjadinya penggumpalan apabila dilakukan pasteurisasi. Pada prinsipnya, netralisasi dilakukan dengan menambahkan larutan alkali, sehingga dicapai pH sekitar 6,8 hingga 7,2. Netralisasi juga berfungsi untuk mencegah timbulnya cita rasa yang tidak baik selama pemanasan, dan dapat memberikan pengaruh pada sifat yang lebih baik pada hasil akhir. Lalu akan dibawa menuju proses pasteurisasi. Dilakukan dengan metode yang lambat pada suhu 70 hingga 75 derajat Celcius selama 30 menit. Atau dengan metode cepat pada suhu 80 hingga 85 derajat Celcius selama 25 detik. Selanjutnya adalah proses pemeraman. Jika dikehendaki mentega dengan cita rasa yang spesifik, pemeraman dilakukan pada suhu 21 derajat Celcius. Mikroba yang digunakan adalah Streptococcus lactis, Streptococcus citrophorus, dan Streptococcus parasitrophorus. Pemeraman dihentikan apabila keasaman krim mencapai 0,2 hingga 0,4%. Dihitung sebagai asam laktat, biasanya dicapai dalam waktu 12 hingga 18 jam. Lalu akan dibawa ke dalam proses pendinginan selama semalam pada suhu 10 derajat Celcius. Pendinginan berfungsi untuk memberikan tekstur yang baik dan memudahkan pembalikan emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Selanjutnya adalah proses churning, merupakan proses pengadukan. Yang perlu diperhatikan adalah churning secara lambat dikerjakan pada suhu 10 derajat Celcius selama semalam dan secara cepat pada suhu 3-4 derajat Celcius selama 3 jam. Yang kedua, jumlah krim yang dimasukkan sepertiga hingga setengah isi churn. Kadar lemak krim 30 hingga 33%. Dan keasaman krim 0,4 hingga 0,5%. Dan proses terakhir adalah pencucian. Partikel-partikel mentega terbentuk terpisah dari serumnya. Serum harus dibuang dan diganti dengan air yang suhunya sama dengan suhu mentega. Dengan jumlah air kurang lebih sama dengan jumlah serum yang dibuang. Demikian seterusnya. Proses churning dan pencucian ini diulangi sebanyak 4 atau 5 kali. Setelah selesai proses pencucian, maka mentega ini siap disajikan. Jika ingin didapatkan mentega dengan rasa asin, maka dilakukan penggaraman yang dikerjakan sebelum proses churning yang terakhir. Jumlah garam berkisar 5,25%, garam yang tertinggal di mentega berkisar 1 hingga 2%. Ya, selanjutnya, klasifikasi bakteri Streptococcus lactis. Di sini ada tabel komposisi nutrisi. Yang pertama, protein 0,5%, yang kedua, gemuk 82,0%, yang ketiga, karbohidrat 0,0%, yang keempat, udara 15,0%, dan yang terakhir, vitamin dan mineral 2,0%. Macam-macam mentega. Yang pertama, berdasarkan proses pembuatannya ada dua, yaitu yang pertama mentega matang dan yang kedua mentega mentah. Selanjutnya, berdasarkan rasanya. Yang pertama mentega asin dan yang kedua mentega tawar. Tanda-tanda mentega yang baik itu meliputi yang pertama, warnanya kuning mengkilat, yang kedua bau segar dan bau kepala susu, yang ketiga jika meleleh pasti ada bagian yang bening dan keruh, yang keempat itu saat masih dalam kaleng mentega tidak meleleh. Manfaat mentega yang pertama itu mencegah infeksi jamur, yaitu mentega kaya akan asam laurat yang membantu mencegah tubuh
mudah terinfeksi jamur, dan mengkonsumsi mentega yang tidak berlebihan dapat mencegah terserang penyakit kulit seperti kurap dan panu. Yang kedua itu ada kaya akan vitamin A, yaitu mentega alami ternyata kaya akan vitamin A yang baik untuk penglihatan, dapat mencegah penyakit tiroid, serta mentega dapat mencegah keseimbangan hormon. Yang ketiga itu baik untuk kulit, yaitu mentega dapat membuat kulit lebih halus dan lembut. Mentega juga dapat mencegah timbulnya jerawat. Yang keempat itu ada kaya akan antioksidan, yaitu dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel dan juga dapat menangkal radikal bebas dan membangun sistem kekebalan tubuh. Yang kelima itu ada sumber vitamin K, yaitu banyak mengandung vitamin K, terutama vitamin K2 yang baik untuk tulang. Selain itu bisa untuk mencegah masalah osteoporosis dan artritis. Yang keenam itu ada mencegah penyakit, yaitu lemak jenuh yang baik dan membantu mencegah pembekuan darah dan tumor, serta dapat mencegah berbagai jenis kanker. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, mentega adalah massa bersifat plastis dengan kandungan utamanya lemak. Susu yang dibuat dari susu yang diperkaya dengan krim. Pengganti mentega ialah margarin yang biasa lebih murah dan memiliki sedikit lemak dan kolesterol. Kandungan lemaknya berkisar 82-84% dengan air 14-16% dan bahan padatan lainnya ataupun bahan lemak. Yang kedua itu ada media pertumbuhannya ialah blood agar, plate, manit, salt agar. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, ialah lama fermentasi, pH atau keasaman, dan suhu, dan juga ada oksigen. Yang keempat itu jenis bakteri Streptococcus yang biasanya digunakan dalam pembuatan mentega adalah bakteri Streptococcus lactis. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Yang kelima itu ada cara pengolahan mentega, yaitu melalui tahap persiapan bahan baku, pematangan, menggaram atau penuaan, mengkocok, pengairan dan pencucian, penggaraman, pengepakan dan penyiraman. Ini merupakan daftar pustaka yang kami ambil. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.